Shalom keluarga, saat teduh yang saya kasihi, udah gak sabar untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian. Dan kita bisa datang apa adanya kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan dulu kesaksian agar iman Anda diteguhkan. Dewi Lina Elisa, saya mau berbagi tentang kebaikan Tuhan buat saya. Kemarin saat saya mendengarkan saat teduh bersama, badai pasti berlalu, saya mengalami mujizat Tuhan. Ketika pastor bilang ada wanita yang disembuhkan matanya. Seketika itu saya amini bahwa itu adalah saya. Selama 1 tahun ini saya mengalami sakit mata yang rusak sarafnya dan tidak ada jaminan bisa melihat lagi. Mata sebelah kiri saya jarak pandang 1 meter dan sebelah kanan gelap total. Saya mengalami mujizat Tuhan setelah saat teduh bersama ini. Saat itu mata saya sudah ada progres kesembuhan. Mata sebelah kiri jarak pandang 2 meter dan mata kanan saya berangsur-angsur pulih padahal sudah gelap. Sudah lebih jelas lagi saya bisa melihat diri saya di cermin. Puji Tuhan. Tuhan baik, terima kasih Tuhan, terima kasih pastor dan tim saat teduh bersama. Praise the Lord ya. Puji Tuhan, segala macam penyakit Tuhan sembuhkan. Buta pun bisa melihat. Henny. Shalom, saya Henny dari Manado, mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Pada saat teduh bersama badai pasti berlalu, Pastor Philip berkata, letakkan tangan di bagian yang sakit. Dan kebetulan saat itu kaki saya sering merasa kesemutan sampai ke pinggang. Saat itu saya langsung letakkan tangan saya dan imani bahwa saya telah sembuh. Pastor menyebutkan lagi ada seorang yang sakit asam lambung disertai vertigo. Itu juga penyakit yang hampir tiap hari saya rasakan. Saya yakin itu untuk saya. Puji Tuhan, esok hari setelah didoakan, kaki saya sudah gak rasa kesemutan dan vertigo yang hampir tiap hari itu juga telah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui pastor dan tim saya sudah disembuhkan. Dan saya juga mengucap syukur Tuhan selalu punya cara untuk menjawab setiap pertanyaan saya. Setiap saya ditimpa pergumulan hidup dan bertanya pada Tuhan apa yang harus saya lakukan, selalu Tuhan jawab tepat pada malam ketika saya mendengarkan khotbah saat teduh bersama. Ataupun khotbah mingguan dari Gereja Mawar Sharon. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Arifin Kusuma. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya sebelumnya tidak tahu sama sekali soal Pastor Philip. Saya baru tahu pastor tahun 2021. Itu pun lewat YouTube saat teduh bersama yang saya bagikan karena saya sedang isoman. Episode pertama yang saya tonton adalah yang berjudul Korban yang Berkenan di Dalam Masalah. Ketika itu saya merasa pengajaran pastor mengetuk hati saya yang terdalam. Di episode 30 Juni 2021, bagaimana membaca Alkitab, saya tergerak mengikuti pengajaran pastor. Saya yang sebelumnya sangat jarang baca Alkitab, bahkan kitab Kejadian pun belum pernah selesai. Puji Tuhan sekarang saya ngerti indahnya firman dan saya rutin membaca Alkitab sampai Ayub. Saya juga bersyukur dapat kesempatan dari Tuhan untuk ikut ibadah Minggu 3 April 2022 ketika Pastor Philip di GMS Jakarta. Saat itu pun doa saya terjawab karena waktu antri saya bertemu teman baru yang menawarkan tiket saat teduh onsite karena dia berhalangan hadir. Lewat pastor saya mengerti indahnya taat, indahnya firman, dan indahnya mencintai Tuhan. Puji Tuhan ya, kita semua ingin menyenangkan Tuhan Yesus bukan? Semua dimulai dengan kita datang pada Tuhan apa adanya, gak usah pakai topeng apa-apa, Tuhan itu cinta kita ala kadarnya. Asal kita mau berubah, Tuhan pasti akan mengubahkan kita. Mari kita sekarang konsentrasi, jangan hiraukan orang sekelilingnya, masuk ke hadirat Allah. Carla. Kebenaranmu di batinku, ku simpan perkataanmu, jujur.
padamu Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu, ku datang padamu Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu. Apa adanya hatiku milikmu. Apa adanya hatiku milikmu. Haleluya. Engkau mengubah hati kami, Tuhan. Seputih salju, ubah hatiku. Seperti dirimu, ubah hati kami, Tuhan. Ubah hatiku, seputih salju, ubah hatiku, seperti dirimu. Sekali kita katakan, ubah hatiku, ubah hatiku, seputih salju, seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti dirimu. Engkau mencunah, Engkau mencunah, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku, oh, seputih salju. Ini doa kami, Tuhan.
ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku takkan lihat bentuk jadikan ini doaku. kita katakan dengan sungguh-sungguh bentuk hatiku. Ubah hati kami Tuhan seperti salju, Seperti salju yang murni Tuhan. ubah hatiku Seperti dirimu, seperti dirimu. ubah hatiku, Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. seperti dirimu. Kita angkat suara kita, katakan ubah hatiku. Yes Tuhan. Ubah hatiku Seperti salju, seperti salju. ini seruan kami Tuhan. Ubah hatiku Seperti dirimu, seperti dirimu. ubah hati kami, ini doa kami Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ya Tuhan. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Seperti dirimu, seperti dirimu. ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti segenap hati dan pikiranku seperti salju untuk menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu selalu, hanya itu yang ku rindu Tuhan, menyenangkan hatimu. Seperti di
seperti dirimu. Mimpi kami, cita-cita kami yang terbesar, tertinggi adalah menjadi seperti Engkau. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, ajari kami untuk menyenangkan-Mu. Roh Kudus, kami perlu bantuan-Mu untuk menjadi umat yang menyenangkan Tuhan. Ajari kami firman, beri kami pengajaran supaya hati kami jangan terhilang, tersesat lagi di jalan yang salah. Kami ingin berjalan dalam hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua, keluarga Saat Teduh. Sampaikan sabda-Mu, Yesus Kristus, sembunyikan hamba di balik-Mu, di balik salib-Mu yang teguh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita semua ingin dan rindu untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya kalau nggak gitu kita nggak akan Saat Teduh bersama saat ini. Ada sebuah kerinduan, lebih dari sekedar mendapatkan yang kita butuhkan. Kita mau menjadi seperti Yesus dalam segala sesuatu. Itulah panggilan anak-anak Tuhan yang tertinggi. Saya ajak kita untuk melihat dari satu firman Tuhan apa yang tidak disukai oleh Yesus. Itu juga menjadi tema kita hari ini, apa yang tidak disukai oleh Yesus. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan ya, jangan lakukan apa yang Dia benci. Nah, dari pengalaman Yesus mengutuk pohon ara di Markus 11, kita pelajari sesuatu. Dan kita bisa hindari agar hidup kita itu penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Agar kita penuh dengan buah kebenaran. Yesus mengutuk sebuah pohon. Banyak orang yang tidak mengerti cerita ini salah sangka, kok Tuhan jahat ya? Pohon apa salahnya? Tapi ada rahasia yang indah di balik pengutukan pohon ara. Sebuah pengajaran untuk kita. Tuhan relakan sebuah pohon binasa agar supaya kita jangan salah. Yesus mengutuk pohon ara Markus 11 ayat 12 sampai 14, saya bacakan dulu. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Berhenti sampai sana. Nanti akhir cerita pohon ara itu ternyata kering hingga ke akarnya, kita nggak perlu bahas. Kita tahu ujungnya. Tapi yang saya mau coba untuk jelaskan agar supaya hati kita diterangi soal firman ini adalah mengapa pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan gak pernah mengutuki kita sebagai manusia, tapi Tuhan kutuk pohon ara untuk kita. Supaya kita memahami apa yang Tuhan benci, agar supaya kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Tuhan gak suka sama pohon satu ini. Bukan karena dia kekurangan buah. Masa gak berbuah dikutuki sih? Bukan. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Karena Tuhan kita gak pernah salah. Yesus tuh baik. Satu-satunya destructive miracle atau mujizat penghancuran yang pernah terjadi ya kali ini. Gak pernah Tuhan itu hancurkan. Orang kusta disembuhkan. Mati pun dibangkitkan. Dia membuat semuanya menjadi baik kembali. Itu adalah rumor yang beredar, tapi ternyata benar. Tuhan memang menjadikan semua yang rusak diperbaiki. Dan Tuhan menjadikan semua yang hancur kembali pulih. Tapi kali ini Tuhan hancurkan sesuatu. Karena ada sifat-sifat pada pohon itu yang Tuhan sama sekali tidak suka. Kita baca dulu ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini adalah kemanusiawian Tuhan. Tuhan Yesus itu anak Allah, deity, divine atau ilahi, tapi juga 100% manusia. Dia yang lahir bukan dari sperma laki-laki, tapi melalui kandungan Maria seorang perawan. Dia adalah anak manusia 100% orang. Dia adalah Allah atau firman yang menjelma menjadi manusia. Tapi dia juga 100%, selain 100% Allah, dia 100% manusia, dia bisa lapar di sini.
Berarti Tuhan itu juga punya perasaan, hanya beda dengan manusia. Perasaan manusia itu sudah dipengaruhi dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tipu pun tidak ada di mulut atau lidah bibirnya. Yesus merasa lapar. Meskipun kita tidak boleh menganggap Tuhan itu seperti kita atau setara, karena dia bukanlah manusia. Dialah Alfa Omega, sekalipun Yesus itu adalah jelmaan firman menjadi 100% orang. Tuhan itu ilahi, namun demikian hanya karena dia adalah Tuhan yang maha tinggi, jangan sampai lupa kalau Tuhan itu punya emosi. Tuhan itu punya perasaan. Tuhan itu bisa suka atau bisa nggak suka sesuatu. Ada daftar hal-hal yang dia sukai. Ada hal-hal yang dia benci. Kalau kita mau ikut Tuhan, sekalipun Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah kita, kita juga perlu tanda kutip orangkan Tuhan. Maksud saya, kita jangan sampai memperlakukan Tuhan itu lebih buruk daripada kita memperlakukan orang yang kita cintai. Orang yang kita kasih aja, kalau kita hargai mereka, kita tidak lakukan apa yang mereka benci. Mentang-mentang Tuhan itu Allah yang maha tinggi, kita nggak perhatikan perasaannya. Kita menganggap Tuhan itu ada, tapi kita nggak peka. Atau bahkan lebih parah, kita menganggap Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya teori atau agama. Jangan loh ya, Alkitab mengatakan jangan dukakan Roh Kudus, itu berarti Roh Kudus bisa didukakan. Berarti ada hal-hal tertentu yang kita lakukan atau izinkan di hidup kita itu bisa membuat Tuhan sedih. Kalau Tuhan Yesus bisa lapar, berarti Tuhan bisa sedih. Sekalipun sekarang Yesus gak bisa lapar lagi karena dia telah bangkit. Dia telah kembali pada kemuliaannya sebelum dunia diciptakan. Tapi Yesus yang tidak bisa lapar lagi sekarang masih bisa sedih. Rohnya bisa berduka. Ada hal-hal yang dia benci yang harus kita hindari secara sengaja, apapun harganya. Dan pohon ara ini menjadi suatu cermin atau kaca. Menjadi kaca untuk kita bercermin. Melihat apa yang Tuhan benci pada pohon ara itu sehingga Tuhan kutuki. Mari kita selidiki dulu pohon ara itu adalah pohon seperti apa. Dia adalah tanaman yang berbuah ketika berdaun. Paham maksudnya? Pohon ara adalah sebuah pepohonan. They only have fruits when they have leaves. Jadi, kalau kita mau tahu apakah pohon ara itu ada buah, lihat dia ada daun nggak? Atau saya balik, kalau pohon ara itu berdaun, dia pasti berbuah. Tapi ternyata nggak begitu kasusnya. Ayat 13, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ingat apa kata saya tadi? Kalau dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, udah so pasti dia berbuah. Ada daun, ada buah. Itu udah hukum alamnya. Tetapi ketika Yesus mendekati untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di sana, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja. Poin pertama ya saya kasih ya, Tuhan sangat tidak suka ini. Catat, pemberi janji atau harapan palsu. Tuhan gak suka, PHP itu gak suka sekali. Karena Tuhan bukan begitu. Tuhan gak pernah memberi kita harapan lalu berkata, just kidding. Tuhan tidak pernah memberi kita janji lalu dia gak niat genapi. Hanya karena janji itu belum digenapi tepat dengan waktu kita, bukan berarti itu gak akan indah pada waktunya. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena dia yang paling tahu apa yang baik dan benar untuk kita. Tapi yang Tuhan tidak suka adalah orang yang suka mengumbar janji tapi gak pernah genapi. Makanya itu orang kalau penuh Yesus juga akan tepat waktu. Orang kalau penuh dengan Tuhan, dia pasti hargai janjian. Sudahlah, dari mana kita tahu pohon itu apa kalau bukan dari buahnya? Meskipun kita tidak diselamatkan oleh perbuatan loh ya. Kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu pasti berujung pada perbuatan. Gak ada orang minum racun tidak berbusa mulutnya atau meninggal dunia. Kalau racunnya kuat. Tuhan itu kuat. Kalau kita terima Tuhan, pasti ada buah.
Tuhan tidak suka pemberi janji atau harapan palsu. Pohon ini false advertising. Dia reklame yang menipu. Yang kayak begini bisa di-sue dalam bahasa Inggrisnya atau bisa dituntut. Dia menjanjikan begitu, ternyata beda. Dia janjikan begini khasiatnya, tidak terjadi. Bahkan kalau perlu ingredients atau ininya, yang tertulis di belakang itu loh. Ya, terbuat dari apa? Itu semuanya hoax ternyata. Itu bisa dituntut loh, dibawa ke hukum. Tuhan dari jauh melihat pohon ara itu sudah berdaun. Sudah rahasia umum di Israel. Berarti itu ada buahnya. Tapi ke sana nggak dapat apa-apa. False advertising. Makanya itu sama Tuhan jangan pernah janji palsu. Kalau Anda pernah bernasar, tepati. Lebih baik nggak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Jangan pernah berjanji. Lebih baik kita sama sekali tidak pernah ucapkan janji apa-apa. Hati-hati dengan mulut kita. Mungkin saya ngomong, waktu saya bicara begini beberapa orang tertemplak. Waduh itu aku, itu saya. Gak apa-apa sih, berarti Tuhan cinta kalau Anda ditegurnya. Anak sah itu pasti dihajar. Mana ada anak yang dibiarkan sama orang tuanya, lu rusak ya biarin. Itu berarti anak gampangan. Tapi kalau Anda anak tulen Tuhan Yesus pasti akan menegur. Ya udah nggak usah tertuduh selama-lamanya, minta ampun sama Tuhan, pernah mengucapkan itu dan hati-hati lain kali jangan umbar janji. Jangan memberikan harapan palsu. Ya. Sama manusia sesama juga sama sih. Tapi kan saya nggak bicara sama Tuhan, kan saya bicara sama teman saya. Kalau Anda berkata hari Rabu Anda mau kembalikan sesuatu, balikin hari itu. Anda berkata ini pasti aku kembalikan, misalnya itu pinjaman. Jangan lari dengan barang orang. Demikian juga dengan uang. Karena uang itu sama dengan waktu. Waktu mereka bekerja, itulah imbalannya. Jangan Anda mencuri waktu orang lain. Jangan pernah kita janji sama manusia kita nggak tepati. Karena Tuhan melihat itu sebagai janji kepadanya. Ingat nanti di akhirat ada orang tertentu berkata, kapan Tuhan telanjang aku tidak memberi pakaian. Kapan Tuhan di penjara aku tidak kunjunginya. Kapan Tuhan Yesus lapar aku tidak memberinya makan. Tuhan berkata, yang tidak kau lakukan terhadap salah satu dari orang yang hina ini, kau tidak lakukan untuk saya. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Jadi Tuhan itu sangat personal sekali. Bagaimana kita itu bisa mengaku kita cinta yang tidak kelihatan, kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Tuhan paling gak suka sama pemberi harapan palsu. Orang-orang yang janji-janji melulu, termasuk janji nikah. Kalau Anda berkata, saya bersedia di altarnya, apalagi di gereja. Sedangkan menikah di catatan saja itu sah, catatan sipil. Itu diikat oleh negara, apalagi di hadapan Allah. Kalau Anda berkata saya bersedia, jangan ada pihak ketiga. Jangan ada teman tapi mesra. Jangan ada selingkuhan. Sebab Anda bukan janji sama pasangan, tapi pasanganku itu gak layak terima cintaku lagi. Ya, Anda mungkin berkata pasangannya sekarang udah gak nice, dia gak pernah menghormati saya, atau dia gak pernah mengerti aku. Cowok cewek kan beda, kalau cowok lebih minta hormat, cewek lebih minta, perempuan lebih menuntut untuk dimengerti. Tapi itu bukan alasan. Pasangan Anda bisa gimana? Anda janjinya sama Tuhan. Bahwa Anda akan bersedia, dalam janji nikah kan diucapkan wedding vow itu, dalam suka dan duka, sakit dan sehat, kaya miskin, suka duka loh. Ketika Anda berduka tetap harus setia, karena setianya bukan pada pasangan saja, sekalipun Anda merasa dia nggak layak dapat kesetiaan Anda. Anda sudah disumpah ceritanya di bawah nama Tuhan. Anda setia kepada Tuhan Yesus dalam pernikahan. Makanya kalau kita ingin hidup kita itu lihat berkat bukan lihat kutuk. Jangan langgar janji nikahmu. Bertobat, gak ada jalan lain sih. Gak ada bypass, tidak ada jalan alternatif. Kalau Anda salah jalan, satu-satunya adalah rewind, retrieve, atau jalan kembali. Itu satu-satunya namanya pertobatan. Pertobatan itu menyesali dan meninggalkan. Ujung pertobatan itu bukan tobat. Ujung pertobatan itu tobat maksudnya. Ujung pertobatan itu bukan penyesalan. Ujung pertobatan ya tobat. Ujung pertobatan itu perubahan. Ujung sebuah pertobatan itu ketaatan. Gak ada orang bertobat
hanya supaya diampuni. Orang bertobat itu supaya berubah. Orang bertobat itu supaya taat kepada Allah. Kalau Anda salah jalan, tempuh jalan pertobatan. Akui, tinggalkan. Tanggung semua konsekuensinya, nanti waktu akan menyembuhkan. Orang yang bertobat, waktu menyembuhkan. Tapi orang yang dalam dosanya, waktu tidak mengubah apa-apa, malah semakin membuat parah. Waktu tidak menyembuhkan, justru menjerumuskan. Dengan tambah waktu dalam kehidupan dosa, dosa kita yang kita buahi dari keinginan, dosa itu kalau diteruskan, ketika dosa itu matang, lahirlah maut. Waktu tidak menyembuhkan, malah komplikasi, malah membuatnya runyam. Tuhan tidak suka orang yang janji dan tidak menepati. Dalam bentuk wujud apapun janji itu, ini yang membuat Tuhan kesel sama pohon itu. Dari jauh dia melihat, pohon ara itu sudah berdaun. Bukannya seharusnya kamu berbuah. Kamu itu memberi harapan palsu, seolah-olah Tuhan ngomong sama pohon itu begitu. Tapi sebenarnya Tuhan bukan marah sama pohon ya. Ini Tuhan korbankan, karena pohon tidak ada roh di dalamnya, pohon adalah tanaman sekalipun punya nyawa. Tuhan korbankan ini untuk yang punya roh di dalam dirinya, yaitu manusia. Tuhan korbankan satu pohon untuk ajari satu kebenaran yang tidak akan berubah selama-lamanya. That God does not like, Tuhan tidak suka sesuatu itu yang menipu. Tuhan tidak berkenan akan janji yang palsu. Dari jauh dia lihat rimbun daun pasti banyak buahnya. Minimal ada beberapa, satu pun tidak ditemukan. Tuhan tidak suka itu. Makanya Tuhan kutuki itu. I'm not pleased. Aku tidak happy dengan hal ini. Ayat 13 sekali lagi, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, garis bawah ini, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun. Nomor 2 yang Tuhan sangat tidak suka adalah kata-kata tanpa tindakan nyata. Bukan hanya janji-janji doang, tapi kata-kata kita itu harus konsekuen sampai ke tindakan. Mirip sih dengan janji palsu, tapi Tuhan tuh gak kagum dengan banyaknya kata-kata. Semua kita, apapun profesi, apalagi pengkhotbah. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini, sebelum saya khotbahkan saya harus lakukan. Supaya apa yang saya khotbahkan itu ada otoritas dan wewenang. Setelah saya khotbahkan, saya harus melakukannya lagi, supaya saya hidup di dalam firman yang saya bagikan. Tuhan gak suka pendengar firman, Tuhan suka pelaku firman. Orang yang mendengarkan firman, lalu tidak melakukannya seperti orang yang memandang wajahnya di kaca atau di cermin, lalu sebentar lagi lupa. Orang seperti itu gak punya long term memory, semua daya ingatnya itu jangka pendek saja. Yang seperti ini gak bisa jadi orang. Seperti orang yang tidak menghargai kata-katanya sendiri. Orang yang seperti itu ya, orang seperti itu pelupa. Tuhan tidak mau kita pikun dengan firman Allah. Dan Tuhan juga tidak mau kita itu meremehkan kata-kata kita sendiri. Jangan anggap enteng setiap butir-butir peluru ABCD alfabet perkataan yang muncul dari mulut kita itu. Harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata-kata sia-sia, kata Alkitab, akan diseret suatu hari ke pengadilan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas setiap perkataan yang pernah keluar dari mulut kita. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulut kita. Yang Tuhan tidak suka adalah kata-kata tanpa tindakan nyata. Sama seperti Tuhan tidak suka daun-daun tanpa buah. Tidak sedikit di antara kita yang kita lihat di masyarakat, pohon-pohon yang rimbun daun namun tidak berbuah. Banyak sekali manusia di akhir zaman ini yang isinya hanyalah omongan belaka. Gak ada bukti nyata. Kata-kata indah, tapi tidak ada tindakannya. Dari sini kita mengerti bahwa yang Tuhan cari adalah pelaku firman. Tuhan tidak mencari pendengar saja. Memang untuk kita mengerti firman harus dengar dulu.
Dengar itu hanyalah transitnya. Tujuan akhir mendengarkan adalah melakukan. So God hates talk without walk. Ya, Tuhan tidak suka yang namanya bicara, bisa talk, bisa menaruh dalam kata-kata fasih lidah, but no walk. Sama sekali nggak kelihatan dalam perjalanan hidup orang itu apa yang dia katakan. Tuhan tidak suka tong kosong nyaring bunyinya. Daripada kita banyak bicara, mending banyak berbuat. Biasanya orang yang tidak banyak berbuat, Dr. Dolittle, nggak banyak lah melakukan apa-apa. Seringkali malah justru yang gembar-gembor yang begitu. Loh, tak terkecuali kita sendiri loh, kita patut malu. Tong itu kalau kosong justru nyaring bunyinya kalau ditepuk. Bung 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 seperti perut yang kembung. Tapi kalau berisi malah justru nggak mengeluarkan suara yang berarti. Biasanya orang yang pelit, jikalau dia sekali memberi, wah seluruh dunia tahu, dunia dalam berita. Tapi orang yang generous ya, cenderungnya untuk tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Demikian pula seorang yang cinta Tuhan gak perlu ngaku-ngaku kita cinta Tuhan. Lewat perbuatan, lewat apa yang Anda lakukan dalam nama Tuhan untuk orang lain, orang bisa lihat sendiri orang itu dekat sama Tuhan. Kata-kata tanpa tindakan nyata tidak ada kuasa di dalamnya, dan Tuhan sama sekali tidak suka. Itu sama dengan melihat pohon ara yang penuh daun, namun gak ada buah. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja kan? Sebab memang bukan musim buah ara. Nah di kalimat inilah kita bisa berpikir, kok gak fair ya Tuhan kutuk pohon ara. Kan pohon ara itu memang sekarang bukan musim buahnya. Nah gini loh, untuk bisa mengerti, memahami cara berpikir Tuhan. Sebab memang bukan musim buah ara. Pohon aranya bisa protes, loh ya gak berbuah. Kan bukan musimnya. Nah Tuhan juga bisa membantah. Kalau gitu kamu jangan berdaun loh. Aku tidak akan mengutukimu. Kalau kamu tidak berdaun, aku lumrah. Memang bukan musimnya. Anda ingat Anania Safira itu dikutuk karena apa? Dia itu mati dalam hadirat Allah. Karena apa? Bukan karena dia memberinya kurang. Petrus kan ngomong begini. Tadi sebelum kamu jual propertimu, itu kan uang milikmu, properti milik Anda. Anda berdua suami istri. Siapa minta itu dikasihkan untuk pekerjaan Tuhan? Gak ada. Tapi sejak kau gaungkan, hello church. Ya. Sepertinya dia ingin seluruh gereja tahu. Dia berkata, ini pemberianku. Gak ada yang tanya, gak ada yang interview. Lanjut lagi kalimat berikutnya dan berkata, ini semua hasil penjualan properti atau rumah. Ku taruh di bawah kaki rasul-rasul. Gak bisa dibodohi kalau rasul itu penuh dengan Yesus. Kalau Rasul Petrus penuh Roh Kudus, dia berkata, kamu bilang apa tadi? Semua. Mendingan kamu gak pernah munculin daun. Maka kamu gak salah. Dan dari awal siapa yang minta? Tapi karena kamu menggaungkan dan mencetuskan dengan sengaja, dua-dua, sama-sama, itu sudah konspirasi. Berkata, ini 100% hasil penjualan. Ku taruh di bawah kaki. Semua orang tepuk tangan. Wow, generous. Orang membeli sedikit, ini memberi semua. Wow. Petrus berkata, bohong kamu. Separuh kamu simpen. Andai kata kamu tidak ngaku begitu, kamu tidak berdosa. Semua 100% itu milikmu. Siapa yang minta? Tapi karena kamu kasih 50%, tapi kamu tunjukkan daun 100%, orang dapat ide yang salah. Orang ini luar biasa. Kenapa kamu mau curi glory? Lihat orang itu, orang muda yang di sebelahku itu, sebentar lagi akan angkat jasadmu. Bum, langsung mati. Pasangannya satunya lagi, istrinya berikutnya, yang suami dulu yang dipukul Tuhan. Selalu kan pria sebagai kepala keluarga. Ditanyai, betulkah ini 100% penjualan? Kasih kesempatan kedua, Tuhan itu baik. Lewat Petrus memberi dia kesempatan. Iya betul. Nggak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Dia berkata, orang yang di samping ini juga akan mengangkat jasadmu. Barusan suamimu digotong sama mereka. Kenapa kamu mencoba menipu Roh Kudus di rumah Allah? Bum. Kalau mereka nggak ngaku atau menggaungkan begitu atau mencetuskan dusta, mereka nggak salah loh. Pohon ara itu kalau nggak berdaun, dia nggak menipu siapa-siapa.
Dia juga nggak menipu Yesus. Pohon ara hari itu mencoba menipu Tuhan. Kalau enggak, Tuhan nggak mungkin akan kutuki. Sebab pohon ara yang lain gundul-gundul semua. Karena memang bukan musim berbuah. Belum musimnya. Tapi yang satu ini fluffy, yang satu ini flamboyan. Wah, semua orang kagum. Tapi waktu dideketin, ompong ternyata. Tuhan berkata, sekalipun ini bukan musim buah ara, tapi tidak dibenarkan kesombonganmu itu. Hai pohon, kamu terlalu banyak ngomong dan bicara. Tapi perbuatanmu 10%, setengahnya pun tiada. Tindakan nyatanya itu loh, jauh daripada pengakuannya. Tuhan berkata, terkutuklah pohon yang punya attitude seperti ini. Murid-muridnya mengertilah. Kita sekarang memahami ternyata itu yang Tuhan benci. Makanya nomor 3, catat ini. Tuhan paling benci dosa pura-pura atau kemunafikan. Jadi pohon ini dihukum bukan karena the lack of fruit atau kekurangan buah atau tiada berbuah. Pohon ini dikutuk karena being pretentious. Pohon ini dikutuk karena pretending atau karena pura-pura. Dia ingin menciptakan kesan bahwa dia pohon yang luar biasa. Rimbun daunnya pasti ada buah. Dia dikutuk Tuhan karena pretending, karena pura-pura. Inilah hati Tuhan terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan sekalipun memberi mereka kesempatan dan peringatan, mereka tidak bertobat. God hates pretension. Tuhan benci sekali pura-pura. Tuhan gak benci kita ya. Tuhan pun benci dosa kepura-puraan. Tuhan paling benci kemunafikan. Mending gak usah sama sekali berdaun. Jangan menciptakan kesan. Jangan terlalu repot untuk impress orang lain. Berbuah saja. Your fruits will impress God. Buahmu akan mengimpress Tuhan. Dan dari Tuhanlah datang pujian. Apa yang tidak disukai oleh Yesus? Paham aku, sekarang kita mengerti. Sekarang kita tidak bisa lagi menuduh Tuhan begitu cruel, begitu kejam. Pohon yang innocent itu dikutuki hingga mati. Itu pohonnya mati loh, itu kering sampai ke akar-akarnya baru keesokan hari langsung. Itu keajaiban, ini mujizat destruction atau penghancuran. Tuhan dengan mulutnya bisa berkata pada si lumpuh berjalan. Tuhan bisa dengan satu patah kata mengusir setan dari jauh. Tuhan bisa sembuhkan hamba seorang perwira. Anak seorang kepala rumah ibadat. Bangkitkan dari mati dengan sepatah kata. Dengan sepatah kata Tuhan bisa ucapkan kutuk. Dan membunuh pohon yang angkuh. Tahukah Tuhan itu maha kuasa? Dan sekarang kita mengerti mengapa dia berbuat ini. Sekarang saya tidak berbelas kasihan pada pohon ara itu. Tapi saya berbelas kasihan kepada Anda. Kepada siapa saya diutus untuk memberitakan firman ini, untuk memberimu kesempatan, termasuk Ananias dan Safira di luar situ. Saya berbelas kasih kepada Anda saat ini. Dan saya mengulurkan sebuah tawaran untuk bertobat dari jalan yang salah. Dan bagi orang-orang yang belum membuat kesalahan, please jangan. Saya ulurkan sebuah undangan untuk teruskan karir, sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Mari kita tulus mengikut Yesus. 3 hal ini tidak disukai oleh Tuhan. Please hindari dalam kehidupanmu dan kehidupanku dengan segala harganya yang harus dibayar. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak suka pemberi janji atau harapan palsu. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak suka kata-kata doang, kata-kata tanpa tindakan nyata. Tidak respect Tuhan Yesus terhadap yang beginian. Yang ketiga, ini paling Tuhan benci. Tuhan tidak suka atau benci dosa pura-pura atau kemunafikan. Kalau kita datang sama Tuhan, apa adanya yuk. Justru ada banyak berkat. Sekalipun salah, bisa dipulihkan. Mari kita datang untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hatinya, dan itu saja yang kita rindukan. Haleluya. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
nyanyikan dari awal, mari kita sujud menyembah, datang dalam takut akan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan dari awal, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita minta Tuhan bentuk hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tiada pura-pura lagi Tuhan, jadikan aku bejana untuk hormat. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat wajah-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku.
baik, ada kata-kata marifat dari Roh Kudus saya terima. Dan ini mungkin tidak mudah membuat seseorang keluar dari kerumunan dan mengaku itu aku. Seorang dokter gigi yang malpraktek, kata Roh Kudus. Ketika orang datang, kan nggak ketahuan, pasien nggak ngerti bedanya, itu ngilu karena apa. Anda sering berkata itu lubang, padahal nggak dilubang, dibor lagi, dilubangin tambal abal-abal, lalu ditutup lagi. Demi supaya dapat profit. Yang gitu ya, hukum pun tidak bisa mendeteksi. Mana tahu ya kan? Yang tahu hanyalah yang Maha Tahu dengan Anda sendiri. Please berhenti praktek begitu. Anda anak Tuhan dan itu membuat Tuhan berduka. Jangan coba itu Tuhan ya, please. Saya nggak tahu apakah saya sepatutnya minta orang ini untuk mengaku. Kalau ngaku nanti kan takutnya nggak ada orang mau pergi ke dia lagi. Tapi enggak sih, Roh Kudus ngomong sama saya barusan, justru kalau ngaku itu, setelah itu akan memperoleh kepercayaan Tuhan dan kepercayaan orang lain. Nanti lihat ya prakteknya justru rame. Anda menjadi dokter kepercayaan. Setiap orang profesi apapun bisa berbuat dosa kok. Jadi setiap profesi juga bisa berhenti untuk berbuat dosa. Saya percaya kalau Anda mau seperti Sakeus, that's me. Kalau memang begitu dinurani, Anda tahu bahwa itu yang saya sebutkan adalah you, saya yakin setelah ini profesi Anda akan diberkati. Dengan kejujuran dan ketulusan, malah justru Anda akan dibawa naik tinggi. Dear dokter gigi yang saya kasih, ini dokter gigi yang Kristiani. Jesus loves you, He has forgiven you. Dia sudah mengampunimu. Berhenti berbuat dosa itu dan lakukan apa yang baik dan benar. Tuhan akan memberkati profesimu. Ada satu orang wanita yang ada benjolan yang keras cukup besar di salah satu payudaranya. Dan Anda sudah appointment, sudah janjian untuk Selasa depan akan operasi sekaligus itu di biopsi. Tunggu dulu, kembali dicek lagi di USG dan sebagainya. Dokter yang tahu pakai metode apa. Because that lump atau benjolan itu hilang, lenyap. Sekarang ketika saya mengucapkannya, it is gone in Jesus name. Jika Anda merasakannya dengan tangan Anda sendiri, Anda akan lihat tidak ada di situ. Tapi supaya pasti semua mujizat pasti akan lewat meja medis terverifikasi. Biar dokter yang mencarinya dan tidak akan menemukannya. Operasi dibatalkan. Yes, Roh Kudus berkata operasi dibatalkan. Operasi dibatalkan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu ke depan. Saya mau berdoa untuk semua orang yang menyampaikan permohonannya. Tuhan Yesus, kau lihat satu persatu, kau tilik setiap pergumulan umatmu. Tak ada satupun kau lewatkan. Masing-masing Tuhan kau lawat. Di dalam nama Yesus, I speak healing, aku ucapkan kesembuhan. Aku deklarasikan bahwa mujizatmu telah tiba. Jamah yang sakit, sembuhkan semua orang. Dan juga jamah mereka yang menderita. Tuhan Yesus beri jalan keluar atas penderitaan batinnya atau apapun juga. Dan jikalau itu hubungan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tangannya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu.
kita terima berkat Tuhan sambil kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam Yesus yang mengasihi setiap kita. Biar kita belajar untuk melakukan apa yang berkenan di hatinya. Roh Kudus akan bantu. Bawalah damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk Tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Bye-bye. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Oh, thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi